Kemiskinan Spiritual, Kepakiran Akal Sehat, disusun oleh Geitsa Ramdhani. Serangkaian peristiwa mengguncang dunia muslim, memunculkan pertanyaan mendalam tentang identitas dan arah umat. Dari bom bunuh diri hingga krisis peradaban, tantangan ini menuntut refleksi jujur dan tindakan nyata. Judul pertama, tak peduli Ramadan, bom itu terus saja menyala. Sejak bom Bali 2002, serangkaian ledakan bom terus menyala, bahkan di bulan Ramadan, mengguncang Istanbul, Madinah, Jeddah, dan lainnya. Media Barat menyimpulkan Islam adalah agama teror, padahal ini ulah segelintir orang putus asa. Tindakan biadab ini adalah pengkhianatan telanjang terhadap misi kenabian Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Bom bunuh diri membinasakan siapa saja yang dianggap musuh tanpa peduli agama atau lokasi, mencerminkan cara berpikir yang sesat. Krisis peradaban Arab Muslim, harapan Muslim semi Arab untuk keadilan dan demokrasi tenggelam dalam gelombang kekerasan dan ketidakpastian. AS dan Rusia berebut pengaruh sementara Turki diguncang kudeta. Suriah terparah, jutaan mengungsi akibat perang saudara. Di tengah kekacauan, muncul Abu Bakar al-Baghdadi yang menyatakan diri sebagai khalifah ISIS. Kelompok ini yang dianggap juru selamat oleh sebagian, kini meledakkan bom bunuh diri di mana-mana, termasuk saat Ramadan 1937 Hijriah. Judul kedua, buta di dunia, buta di akhirat. Ayat Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 72 yang artinya barang siapa yang buta di sini atau di dunia maka dia akan buta pula di akhirat, bahkan perjalanannya lebih sesat lagi, sering diartikan sebagai buta hati terhadap kebenaran ilahi. Namun apakah ini juga berarti pula terhadap realitas sejarah yang menyebabkan umat kehilangan jati diri dan lumpuh dalam persaingan global yang kejam? Curahan air mata bukanlah solusi, melainkan hanya obat penenang yang memperparah kejatuhan. Umat terbaik yang terpecah belah. Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 110 menyatakan, kamu adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk manusia. Namun kelumpuhan umat saat ini tidak masuk akal jika merujuk ayat ini. Sementara karena kebodohan dan kecerobohan kita yang hobi terpecah belah. Syarat menjadi umat terbaik adalah kemampuan memerintah kebaikan, al-ma'ruf, kesigapan mencegah yang buruk, al-munkar, dan beriman kepada Allah. 3 kualitas ini harus menyatu. Iman yang mandul tidak akan mampu menegakkan kebaikan dan mencegah keburukan. Kesenjangan dan tanggung jawab negara, kesenjangan sosial ekonomi dan nasional sangat tajam. Umat muslim dengan 1,6 miliar jiwa lumpuh dan hina, tidak mampu mengatasi kesenjangan ini karena masalah internal yang memprihatinkan. Secara teologis, umat terpecah belah akibat sengketa politik elit Arab Muslim berabad-abad lalu. Perubahan hanya mungkin jika umat cerdas mengambil inisiatif, seperti firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11 yang artinya posisi umat yang hina tidak akan berubah tanpa koreksi diri yang jujur dan keberanian untuk bangkit. Selamat tinggal pada borok sejarah masa lalu. Judul ketiga, seusai Ramadan 1435. Idul Fitri, makna takwa dan keadilan. Puasa Ramadan adalah sarana meraih takwa, obor batiniah yang memungkinkan manusia membedakan benar dan salah. Manusia bertakwa ditempatkan pada posisi termulia di sisi Allah tanpa memandang latar belakang. Sebuah doktrin egalitarian yang sayangnya sering dikhianati demi kekuasaan duniawi. Merayakan Idul Fitri adalah hadiah langit. Kita harus berbagi kegembiraan, menyantuni yang kekurangan. Zakat fitrah adalah simbol berbagi. Islam adalah agama pro orang miskin dan anti kemiskinan. Tanpa tegaknya keadilan, kebanggaan sebagai manusia beragama adalah sia-sia. Judul keempat, Abraj al-Bait dan protes kaum Sufi.
Dunia muslim mengamati getir penghancuran situs sejarah oleh rejim Wahabi Saudi di Mekah dan Madinah. Lebih dari 98% tempat bersejarah hilang. Bahkan makam Khadijah kini menjadi toilet umum. Seperti yang kita ketahui, Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama yang sangat membantu akan terselenggaranya dakwah Nabi. Rejim ini yang mengabaikan protes umat Islam sejagat. Kaum Sufi India memprotes, menuntut pembebasan Mekah dan Madinah dari penguasa rejim Wahabi Saudi yang mengancam eksistensi kota suci melalui pembaratan. Ironisnya, gerakan radikal tidak memprotes karena mereka lahir dari rahim Wahabisme. Itulah sedikitnya pembahasan dari bab kemiskinan spiritual, kepakiran akal sehat, yaitu bab terakhir. Semoga bisa menjadi manfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk yang menonton. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.